Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, utuh menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah SWT telah mengingatkan khusus kepada orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara seutuhnya, sepenuhnya. Jangan hanya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Dan Allah SWT telah mengingatkan agar berhati-hati terhadap tipu daya setan. Setan telah berusaha menipu umat manusia. Langkah-langkahnya telah diatur agar umat manusia ini jauh dari agama. Pertama, setan terang-terangan menggoda, menipu manusia agar jangan mengamalkan agama. Maka banyak manusia yang kemudian tidak mau mengamalkan agama, hidup mengikuti jalan pikirannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengamalkan agama. Sebagian besar manusia seperti itu. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengamalkan agama dalam kehidupannya. Setan pun datang dan menggoda kembali, menipu orang-orang ini. Baik, silahkan kalian amalkan agama, tetapi kerjakan saja yang sesuai dengan nafsu. Tidak usahlah mengerjakan yang sulit-sulit, yang repot-repot, yang susah-susah. Kerjakan aja yang enak-enak saja. Maka manusia pun mengamalkan agama yang sesuai dengan nafsunya saja. Dipilih-pilih yang enak, yang gampang dikerjakan, yang susah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan. Tidak hanya ditinggalkan, ditolak, bahkan ditentang. Sebagian besar kemudian manusia mengerjakan hal seperti itu. Hanya sebagian kecil saja yang mengamalkan agama, berusaha untuk mengamalkan agama secara utuh apapun, kalau itu perintah agama dikerjakan. Maka setan datang lagi. Dikatakan oleh setan, wah, kamu baik sekali, benar itu kamu, ya, amalannya memang sudah baik, sudah benar itu. Saya kira sudah cukup itu, sudah cukup. Setan datang kepada orang-orang ini untuk menanamkan rasa, ya, bahwa sudahlah, sudah cukup kamu, ya, menanamkan rasa puas diri di dalam mengamalkan agama, dengan harapan orang ini berhenti, merasa sudah cukup, merasa sudah puas, merasa sudah baik, merasa sudah benar, sehingga berhenti. Tanpa sadar kemudian, ya, dengan harapan, setan berharap orang ini merasa sudah cukup, merasa sudah puas, sudah baik, sudah benar, berhenti, kemudian menurun, ya, tanpa sadar dia menurun amalan agamanya. Kemudian ada manusia-manusia yang tidak merasa cukup, tidak merasa puas, terus dia meningkatkan kefahamannya, memperbaiki amalan-amalannya, terus dia tingkatkan kualitas di dalam beragama. Setan pun juga tidak kalah, didatangi orang ini, kemudian dikatakan kepada orang-orang itu, pemahaman kalian paling baik, pengamalan agama kalian paling benar, paling baik kalian itu, paling benar, sedangkan yang lain itu tidak lebih baik daripada kamu. Maka orang-orang seperti ini, ya, dia merasa paling baik pemahamannya, paling benar, ya. Sombong. Setan sengaja memunculkan sifat sombong pada diri orang ini, karena setan tahu inilah sifat yang dulu telah menjadikan iblis laknatullah alaih terkeluar dari surga, dilaknat oleh SWT beserta anak keturunannya.
Maka bagaimana sifat ini ditanamkan kepada anak cucu Adam, ya, sehingga merasa paling baik, merasa paling benar, sombong, takabur. Nah ini, sebagian besar manusia tertipu oleh iblis, tertipu oleh setan. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian masih bisa meloloskan diri. Orang ini pengamalan agamanya baik, pengamalan agamanya benar, dan dia tidak sombong, dia tawadhu orangnya, ya, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Maka setan untuk terakhir kalinya mendatangi orang-orang ini. Kemudian dikatakan oleh setan, ya, wah, kalian sudah sempurna agamanya, ya. Amal-amal agama kalian sudah diterima oleh Allah SWT. Iman kalian sudah sempurna, ya, pasti kalian masuk surga. Begitu setan memuji-muji, ya, dipuji-pujinya orang ini dengan harapan apa? Orang ini kemudian muncul bangga diri, ujub, ya, merasa bangga terhadap amalannya, merasa sudah pasti masuk surga. Padahal orangnya masih hidup di dunia, ya, masih di dunia. Orang kalau masih hidup di dunia, ya, segala-galanya masih bisa terjadi. Mungkin nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya. Maka hati-hatilah. Setan selalu berusaha untuk merayu, menipu, sehingga kita akhirnya jatuh derajat kita, ya, hina di hadapan Allah SWT. Maka penting sekali kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT agar dilindungi dari godaan setan yang terkutuk, dan kita senantiasa banyak-banyak beristighfar, dan penting sekali saling mendoakan, ya. Jangan hanya mendoakan dirinya sendiri saja, doakanlah saudara kita, fikirkanlah saudara kita agar mereka selamat dari tipu daya setan. Insya Allah dengan kita risau memikirkan keselamatan saudara kita, bagaimana agar saudara kita selamat dari tipu daya setan, kita doakan, ya, maka mudah-mudahan Allah SWT akan menyelamatkan kita juga, karena kita ada fikir, ada risau, ya, untuk memikirkan keselamatan saudara kita, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ini penting sekali. Ketika seseorang mendoakan saudaranya dan saudara yang didoakan itu tidak sadar kalau sedang didoakan, maka malaikat yang ada di atas kepalanya itu akan mengatakan demikian juga dengan kamu, ya. Maka penting sekali kita mendoakan saudara kita, dan inilah doa yang paling mujarab, ya, paling mujarab. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita untuk senantiasa menyempurnakan agama kita, tetapi kita juga memikirkan bagaimana agar saudara kita pun juga bisa sempurna kefahamannya, sempurna amalannya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.